Hari Jumat di akhir pekan ini kita akan membahas hal yang relatif berat. Setelah tadi kita bicara soal penertiban kawasan Kampung Pulo, kita bicara soal hukuman bagi terpidana korupsi. Mari kami ajak Anda untuk melihat tamu-tamu saya di segmen ini. Dari ujung, Bang Masinton, apa kabar Bang? Selamat malam Mbak Tina. Iya, hai apa kabar Mas Tama? Halo Mbak Tina. Lama nggak ketemu. Kemudian Bu Nur Jusni, apa kabar Ibu? Dari KPK dan juga Kang Asep, Damang Kang? Alhamdulillah. Kita sekarang lihat data dulu ya, kami mengajak Anda untuk melihat tren penurunan vonis bagi terpidana korupsi, bagaimana perbandingannya. Jadi ini yang dipersepsikan sebagai vonis yang ringan dari teman-teman ICW. Sambil saya nanya sama Tama nih, ini jadi teman-teman memotret secara rutin begitu ya per tahun. Dan ini adalah temuan. Sebetulnya ini kan untuk menjawab permasalahan, misalnya bagaimana sih sebetulnya terpidana korupsi itu dihukum. Nah, kita coba potret orang-orang yang divonis karena korupsi setiap 6 bulan. Jadi per 6 bulan itu coba kita lihat misalnya. Nah, tahun ini, bulan ini maksud saya per Januari sampai dengan bulan Juni itu ada sekitar 230 yang dipidana karena korupsi. Itu ditangani oleh KPK, ditangani juga oleh jaksa atau kepolisian. Jadi ini tidak hanya KPK ya, jadi gabungan seluruh, dari 3 institusi yang punya kewenangan untuk ngurus korupsi. Oke. Betul. Nah, dari situ kemudian kelihatan misalnya kita lihat berapa sih rata-rata orang itu dihukum. Nah, kalau tahun lalu mungkin 2 tahun 8 bulan, kalau tahun sekarang 2 tahun 1 bulan rata-rata. Walaupun kalau kita lihat ada yang dihukum misalnya sampai belasan tahun. Kan sudah mulai KPK di angka belasan tahun orang dihukum, tapi kan kemudian di daerah-daerah, kemudian di wilayah-wilayah di luar Jakarta tentu hukumannya kan juga tidak sama. Ya ini yang kemudian jadi catatan bagi kita. Mari kita lihat berikutnya perbandingan hukuman koruptor. Kalau tadi kan tren penurunan vonis. Tadi saya di awal sempat singgung bapak-bapak dan ibu bahwa kalau kita memotretnya lamanya kan seringkali kita memandang hukum itu nggak berbanding lurus sama keadilannya gitu ya Kang Asep. Nah, kita akan melihat apakah ini nanti juga bisa dipotret sebagai apa. Soal perbandingan hukumannya. Jadi yang paling banyak itu vonisnya 1 sampai 4 tahun ya, Tama ya. Kemudian berikutnya lebih dari 10 tahun ternyata banyak juga 55 tahun dan divonis berat 4 tahun. Berarti divonis berat itu apa? Vonis berat ya itu yang di atas. Itu kan sudah disebut di atas 10 tahun. Berarti di atas apa lagi kalau divonis berat? 15 tahun biasanya. Di atas? 15 tahun. 15 tahun. Jadi yang paling sedikit adalah vonis berat, tapi yang paling banyak sekarang yang 1 sampai 4 tahun. Baik, berikutnya itu dari 230 terdakwa korupsi di Indonesia. Ada satu lagi yang akan kami lihat soal remisi. Remisi bagi koruptor 1938 orang mendapatkannya. Ada nama-nama yang populer bagi kita. Ini ada nama 16 orang remisi yang ditolak. Kemudian, baik ini sudah kita ulang lagi nama-nama tadi. Yang agak kaget diantaranya soal Nazarudin. Mungkin karena kooperatif dengan KPK kali ya, jadi dikasih. Tama, menurut Anda ini apa? Peringatan, apa alarm, atau memang kondisi realnya begini? Artinya tidak perlu kita curigai ada apa-apa di baliknya? Sebetulnya ini ya semacam apa ya, kayak peringatan lah ya, bahwa kasus korupsi ini kan dianggap kejahatan yang luar biasa. Dan itu hampir semuanya sepakat, itu dianggap kejahatan yang luar biasa. Harusnya hukumannya juga luar biasa. Apalagi kalau kita lihat dari batas minimal itu juga diatur. Ada yang minimal setahun, ada yang minimal 4 tahun. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi catatan ke depan. Kalau kemudian dia terpidana korupsi, harusnya dia bisa diberikan hukuman atau dituntut dengan yang maksimal. Tidak sama seperti misalnya ketika orang misalnya melakukan pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Nah, 2 tahun 1 bulan itu bagi kita ngelihatnya itu jauh dari batas minimal, misalkan di pasal 2 ya, yang minimalnya 4 tahun. Yang ini harusnya juga jadi catatan bagi penegak hukum maupun bagi hakim. Ya, teman-teman lihat nggak, yang relatif lebih ringan itu yang ditangani siapa? KPK, Kejaksaan, atau kepolisian? Kalau itu sudah pasti ya, tapi variabel ada banyak ya. Kita nggak bisa juga kemudian menghitung, memukul rata, karena kalau KPK tangani, ya pertama beda, dan kemudian juga tingkat kesulitannya, dan kemudian juga kita lihat soal kerugian negaranya. Dan sudah pasti kalau berhubungan sama KPK, pilihannya kalau nggak ada kerugian negaranya besar, atau aktornya kita anggap orang-orang yang berada di pucuk pimpinan.
katakanlah misalnya orang-orang selevel anggota DPR, misalnya Temennya Pak orang-orang Masinton. hakim misalnya. Hai, Bang. Ini yang ada ya Bang ya. Belum temen ya, belum Hakim masuk ya. misalnya. Kemudian misalnya ya terakhir kan kita lihat misalnya seperti ya di proses banyak ya, Hadi Purnomo kan juga kita anggap sebagai apa? Saprim audit ya, mantan apa namanya ketua BPK. Iya. Kemudian juga Akil Mukhtar juga Mantan ketua MK. Itu apa ya, Jabatan-jabatan dahsyat-dahsyat yang- gitu ya. Jabatan-jabatan yang kita anggap saprim ya paling tinggi dalam Menteri gitu ya di sana Menteri, diantaranya. nah. Baik, saya ke Bu Nurjus nih. Bu mau nanggapi apa? Apakah Ibu mau jawab bahwa KPK tidak berkurang sedikit pun kegarangannya dari data yang dimiliki oleh Tama dan teman-teman DCW? Ya, kalau menyurutkan semangat KPK untuk memberantas korupsi itu tidak ya. Kita akan terus melanjutkan tugas kita ya, tugas utama kita. Terkait beberapa mungkin dari temuan ICW terkait masalah pidana, tentunya antara berat dan ringan itu memang dari dulu menjadi perdebatan yang menarik karena mengenai berat dan ringan itu selalu relatif. Orang mengatakan 4 tahun itu rendah, kadang ada 4 tahun itu bilang berat. Nah, tentunya harus juga dilihat tadi pasal-pasalnya. Kalau pasal-pasal suap misalnya pasal 5 Undang-Undang Tipikor itu maksimal 5 tahun, maka ya mungkin hukumannya antara 1 sampai 5 tahun kan gitu. Kita nggak bisa melebihi dari hukuman itu. Jadi tadi temuan tadi juga lihat dari pasal yang diterapkan. Kemudian masalah pidana memang tadi yang menarik masalah berat ringannya, kita harus melihat stelsel pidana kita. Stelsel pidana kita itu kan membuat orang jera. Bagaimana sih dengan hukuman yang disorotkan masalah hubungan fisik ya ini baru ya pidana badan. Dengan hukuman fisik orang menjadi jera. Begitu. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang kita secara normatif kita tidak hanya mengenal hukuman fisik saja. Ada hukuman tambahan di pasal 18. Di situ ada uang pengganti, kemudian ada pencabutan hak tertentu dan kemudian pencabutan misalnya hak politik sebenarnya termasuk hak tertentu tadi, penutupan suatu perusahaan itu. Nah, itu sebenarnya yang ingin kami efektifkan. Jadi variabel lain di luar yang hukuman badan Hukuman itu. itu, ya, Baik. kita efektifkan. Saya ke Bang Masinton. Teman-teman kalau dipotret apa menurun jangan-jangan tahun politisi alhamdulillah gitu ya karena banyak temennya Bang Masinton juga yang apa namanya sudah jadi target dan kena begitu ya. Apa yang mesti dilihat sama teman-teman di DPR soal yang dicatat oleh teman-teman ICW? Ya jadi sebenarnya kan prasyarat untuk melakukan hukuman maksimal itu kan ada. Undang-undang bahkan di Undang-Undang Tipikor kita juga diatur itu. Bahkan sampai hukuman mati. Ya kan korupsi dana bencana atau bencana alam, korupsi pada saat ekonomi mengalami krisis. Itu prasyarat dalam perundang-undangan itu diatur untuk maksimalisasi hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan khususnya korupsi tadi. Nah, kita sendiri sebenarnya adalah kita melihat ini kan udah luar biasa ya, virus korupsi ini yang harus kita amputasi gitu. Nah, ini kan luar biasa. Nah, kemarin Presiden pada saat menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang MPR itu menyampaikan bahwa kita harus menyelesaikannya secara komprehensif, bukan hanya sekedar di hilir, bahkan kita mulai dari hulu, penataan sistemnya, kemudian penguatan perangkat-perangkat kelembagaan penegak hukumnya gitu ya, bahkan sampai kemudian ke penindakannya. Nah, ya dampak dari korupsi ini saya tadi sepakat dengan teman-teman ICW, korupsi sebagai kejahatan luar biasa, hukumannya memang harus luar biasa. Nggak bisa penerapannya itu dibikin ecek-ecek lagi. Harus ada terobosan-terobosan hukum yang dilakukan baik itu jaksa maupun hakim dari mulai penuntutan sampai vonis. Tapi kemarin kan kita sempat dibuat heboh gara-gara Bu Mega gitu ya bilang bubarkan KPK meskipun Bu Mega bilang kalimatnya panjang. Itu berita yang dikutip sepenggal yang namanya, saya kutip ya, CNN itu ya. Dan kemudian meralat kan menyampaikan permohonan maaf. Nah, Betul. itu sebenarnya kalau mengutip sepenggal-sepenggal nggak memahami utuh. Nah, bangsa ini nggak pernah mau utuh, sepenggal-sepenggal cari yang sensasi. Padahal itu disampaikan dalam Hari Konstitusi, di mana itu adalah bentuk koreksi dan evaluasi terhadap perjalanan konstitusi kita. Ya sebetulnya Bu Mega sedang membangunkan kita begitu ya. Iya, justru mengajak kita sama-sama, ayo dong. Kita Kalau jangan ternyata nggak ada korupsi, nggak perlu KPK, iya, begitu kita nggak perlu maksud Bu KPK Mega. lagi, KPK bubar, kan gitu. Tapi sepanjang mentalitas kita korup, perilaku kita juga koruptif,
ya lembaga itu tetap dipandang perlu. Tapi memang Bu Mega membuat pernyataan itu, bersyukurnya adalah Bu Mega sadar bahwa Bu Mega dalam tanda petik siap dibully katanya di media sosial. Pernyataannya luar biasa. Iya, kita lanjutkan sesaat lagi. Kang Asep belum kebagian kita berikan kesempatan komentar sesaat lagi ya.